Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ade Firmansyah, NPM 18110303262 dan rekan saya yaitu Saya Rindariana, NPM 18110303232. Bukalah mata hatimu kawan, korupsi telah bangkit kembali. Lahirkan generasi terkini untuk menjajah negeri sendiri. Hukum tak seperti di negeri orang, putusan adil tak sembarang. Yang salah tak selalu dibenarkan, budayakan jangan hilangkan. Mereka yang berpakaian rapi, yang mengandalkan profesi, mereka yang selalu berdasi, ternyata yang membodohi. Ku tahu susah mengadili, karena ku tahu teman sendiri. Ku malu tatap negeri ini, karena korupsi telah mewabah lagi. Aku dengar cerita lapar hari ini, dan ku lihat sendiri, dan ku pandangi ratapan anak kecil bernyanyi, berlari untuk dapat segenggam mimpi. langkah-langkah pemberantasan korupsi. Setiap negara pasti akan berkeinginan untuk menghilangkan korupsi yang sangat merugikan suatu negara. Di sini kami akan membahas materi tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa saja langkah-langkah pemberantasan korupsi? Jika teman-teman tidak tahu, mari kita bahas bersama-sama apa saja langkah-langkah pemberantasan korupsi. Langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, perbaikan politik dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, menyatukan pandangan dan menjalin kerjasama politik dalam pemberantasan korupsi. Yang ketiga, berkomitmen dan tekad dalam pemberantasan korupsi. Yang keempat, meningkatkan prestasi reformasi dalam pemberantasan korupsi. Yang kelima, peraturan undang-undang yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi. Yang keenam, bentuk-bentuk pengawasan harus lebih ditingkatkan dalam pemberantasan korupsi. Yang ketujuh, meningkatkan pelayanan publik dan transparansi dalam pemberantasan korupsi. 1. Perbaikan politik untuk pemberantasan korupsi. Sangat penting untuk mengarahkan perbaikan politik agar terbentuk situasi kondusif bagi pemberantasan korupsi. Partisipasi rakyat dan penguatan orientasi politik anti korupsi adalah persyaratan dalam menciptakan situasi yang kondusif. Berbagai organisasi, baik partai politik maupun perkumpulan anti korupsi, dapat menjadi arena partisipasi rakyat dan penguatan orientasi yang diperlukan. 2. Menyatukan pandangan dan menjalin kerjasama politik untuk pemberantasan korupsi. Arena partisipasi rakyat itu perlu dibawa untuk menyatukan pandangan dan menjalin kerjasama politik yang lebih erat. Dalam menguatkan orientasi politik anti korupsi, pembentukan suatu kepemimpinan politik dan moral yang gigih mengawal terhadap penanaman orientasi politik anti korupsi sangat penting sebagai upaya mematangkan kondisi yang bisa mengurangi praktik dan aksi korupsi. 3. Berkomitmen dan tekad dalam pemberantasan korupsi. Dengan melancarkan kampanye serta memberlakukan sanksi bagi mereka yang terlibat korupsi. Tanpa komitmen yang lebih kokoh dan diiringi dengan pemberlakuan sanksi politik, maka segala wacana hanya akan sia-sia serta tetap melanggengkan praktik dan tindakan korupsi.
Langkah-langkah pemberantasan korupsi yang selanjutnya yaitu meningkatkan presentasi reformasi hukum dalam pemberantasan korupsi. Perubahan dimensi subjektif harus berlanjut dengan langkah meningkatkan presentasi reformasi hukum. Kejahatan korupsi harus diancam dengan sanksi pidana secara kumulatif absolut, antara pidana penjara dan pidana denda serta perampasan aset terpidana yang diperoleh dari kejahatan. Langkah yang kelima yaitu peraturan undang-undang yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi. Dengan undang-undang yang lebih kuat juga akan berdampak lebih positif terhadap pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK, mempunyai wewenang yang tegas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam membongkar tindak pidana korupsi. Langkah keenam, bentuk-bentuk pengawasan harus lebih ditingkatkan dalam pemberantasan korupsi. Perilaku penegak hukum, hakim, pengawal negara, terutama pengawal pajak dan keuangan, juga yang bertugas dalam melakukan pungutan atau penagihan. Begitu juga dengan memperketat pengawasan terhadap dana transfer ke daerah-daerah. Langkah ketujuh, peningkatan pelayanan publik dan transparansi dalam pemberantasan korupsi. Kebijakan pemerintah yang anti korupsi adalah bagian yang tak kalah penting dalam mengurangi berbagai bentuk penyelewengan, terutama terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran. Spirit pemerintahan yang tak puas dalam penanganan kasus korupsi dapat memotivasi bagi peningkatan prestasi dalam memberantasnya. Mungkin itu saja yang bisa kami berdua sampaikan materi tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendengar tentang materi kelompok kami. Semoga kita semua mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Kami Kami berdua akhiri pembahasan materi tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.